Oke, aman. Oke, lanjut. Kita akan lanjut ya, teman-teman. Nah, next, Bu. Jadi di seminar Bini Syariah ini kita intinya adalah pengen memberikan solusi terkait permasalahan finansial atau keuangannya teman-teman ya. Ada nggak di sini teman-teman yang merasakan pengen punya penghasilan tambahan misalnya ya? Pengen mewujudkan impiannya, yaitu biaya pendidikan untuk anak-anaknya, pengen melunasi hutangnya, ya, atau mungkin Anda pengen mewujudkan impian, pengen umroh ke Tanah Suci bareng keluarga, atau mungkin impian pengen punya kendaraan cash, ya, kendaraan impian cash, rumah impian cash, gitu ya. Atau pengen pesta pernikahan, minimal pesta pernikahannya di hotel gitu kan, di gedung gitu ya, nggak cuma akad aja. Nah, jadi ini semuanya adalah bagian dari kebutuhan dan juga impian teman-teman. Ini mewakili saja. Saya yakin teman-teman banyak banget keinginannya atau impiannya yang belum tercapai. Nah, jadi malam hari ini saya akan garis bawahi bahwa kita yang lagi di forum ini adalah orang-orang yang memang pengen dapat solusi dari permasalahan hidup kita, terutama tentang finansial. Setuju ya teman-teman ya? Next, kalau teman-teman setuju, kita akan bahas nih, bagaimana caranya, gitu kan? Ternyata di luar sana ya, banyak sekali fakta orang itu kalau mau mencapai impiannya, banyak banget yang menggunakan cara ngeriba, menggunakan konsep cicilan. Karena dia nggak sabar, dia pengen segera memiliki, dia punya DP atau bahkan ada yang tanpa DP, dia langsung bisa memiliki, yaitu dengan cara cicilan dan dengan cara konsep riba. Contohnya, maksa beli motor, kredit, maksa beli mobil, kredit, maksa beli rumah, kredit, ya. Karena memang butuh banget gitu kan. Yang dilakukan apa? Menjaminkan sertifikat, menjaminkan SK gitu ya. Karena dengan cara-cara itu dia bisa lebih cepat mewujudkannya. Tapi sayang sekali banyak banget ya yang mengambil konsep cicilan kredit itu yang tidak syariah ya. Karena kalau konsep syariah itu persyaratannya susah katanya gitu ya. Sehingga apa? Sehingga banyak sekali yang asal caranya syaratnya gampang, caranya cepat, mereka pilih sebagai solusi. Nah, padahal semakin dia punya cicilan bunga berbunga dengan konsep ribawi, hidupnya malah makin pusing, makin rumit. Nah, itu yang banyak dirasakan dan setidaknya diceritakan, dicurhatkan oleh teman-teman yang saya kenal, teman-teman. Kira-kira ada nggak yang merasakan hal yang sama seperti itu ya? Dia mewujudkan impian dengan cara maksa mengambil jalan pintas, yaitu ngeriba. Nah, riba itu ngeri banget gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita punya cicilan-cicilan semacam itu, ya seolah-olah seumur hidup kita itu hanya buat bayar utang, bayar cicilan gitu. Kita kerja itu kayak buat bayar utang sama cicilan aja, seolah-olah begitu. Karena kalau sekarang umur kita misalnya udah 35 tahun, atau mungkin ada yang umurnya sudah 40 tahun. Ya kalau misalnya ditambah apa? eh 20 tahun lagi gitu kan, cicilan rumahnya 20 tahun lagi kan lumayan, ya kan? Iya kalau masih ada umur gitu ya. Nah, itu yang apa namanya ya? Yang sangat-sangat miris sekali. Nah, ditambah lagi nih next. Banyak sekali orang yang belum tahu ya, ternyata riba ini adalah haram. Hukumnya adalah haram, dosa besar. Dalam Al-Baqarah disampaikan, ditulis itu dalam Al-Qur'an ya. Ayat 275 sampai 279 ya. Itu di situ bahas tentang riba. Ya, di situ disampaikan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas itu. Kemudian dalam hadis dijelaskan juga bahwa dosa riba itu dosanya semisal
orang yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Jadi dosa riba itu ada 73 pintu. Dosa yang paling kecilnya itu seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Itu dosa paling kecilnya riba, teman-teman. Oleh karena itu, di bisnis ini bukan cuma masalah penghasilan, masalah duit dan sebagainya. Enggak, tapi kita juga nggak lupa untuk mengajak teman-teman semuanya untuk sama-sama kita berhijrah, kita bertobat, kita jangan lagi ngeriba lagi ya. Kalau ya udah terlanjur, ya kalau masih bisa sabar masih kuat ya nggak apa-apa, disabarin sampai beres. Yang penting berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, gitu ya. Karena kalau cara itu terus dilakukan teman-teman, itu hidup kita nggak akan berkah, hidup kita itu nggak akan enak, justru malah tambah pusing, malah tambah stres gitu loh. Nah, terus gimana dong, bahkan saya butuh nih, butuh punya kendaraan, butuh tempat tinggal gitu ya. Kalau nggak pakai cara riba, gajinya nggak cukup, uangnya nggak cukup gitu ya. Betul banget ya. Itu tuh ada yang saya nyicil mobil sampai 2 kali gagal, gagal terus katanya. Iya. Nah, ada juga coba. Kalau teman-teman ada pengalaman boleh dibagi pengalamannya biar teman-teman yang lain juga baca ya. Gak apa-apa, komennya dikit-dikit gak apa-apa. Jadi teman-teman, nah kalau Anda nggak mau pakai cara riba ya, cara yang relevan dan cara yang normal ya nungguin dulu gitu. Gajian, duitnya ditabung dulu, kalau udah cukup baru dibeliin, gitu kan. Contoh nabung 1 juta, ya. Tungguin tuh 30 tahun, jadi 360 juta. Ya bisa lah buat beli mobil, tapi kalau buat beli mobil sekelas Fortuner Pajero masih kurang, apalagi nunggu 30 tahun lagi gitu kan. Nah, tapi itu bisa tuh dengan cara nabung dan sabar ya. Kalau 1 juta nggak cukup ya naikin tuh jadi 5 juta, naikin jadi 10 juta tabungannya. Nah, yang jadi masalah adalah ya, apa iya bisa nabung rutin 1 sampai 10 juta per bulan gitu loh. Nah, faktanya sih kalau di sekitar saya itu susah orang-orangnya untuk bisa nabung. Saya nggak tahu kalau teman-teman ya, beneran bisa nabung sampai nunggu 10, 20 tahun, 30 tahun nggak? Gitu. Ya kalau nabung cuma seminggu, sebulan, 2 bulan, paling mentok setahun bisa gitu. Tapi kalau ditungguin, disabarin sampai 30 tahun, ya itu lumayan PR gitu ya. Kenapa ya? Karena gajinya masih pas-pasan. Kecuali kalau gajinya gede gitu ya. Next. Maka cara menabung ini adalah cara yang paling bagus, yang paling aman gitu ya. Tapi sayangnya susah kita lakukan. Kenapa? Karena gaji kita pas-pasan. Sehingga kalau harus nunggu pakai cara nabung, tidak menjadi solusi terbaik saat ini. Nah, bagaimana sih cara-caranya orang-orang itu bisa punya duit ratusan juta sampai miliaran per bulan, gitu kan? Ya, mereka dengan cara bukan menabung, tapi mereka menggunakan cara yaitu membuat usaha atau bisnis. Nah, usaha dan bisnis ini juga macamnya banyak. Oleh karena itu, yang lebih bagus itu orang-orang yang kita sebut orang kaya itu pasti punya bisnis atau aset bisnis yang seperti di contoh ini. Dia pasti punya franchise, dia punya properti, kontrakan kos-kosan, atau bahkan dia punya perusahaan bersistem. Nah, itu rata-rata orang yang punya 3 jenis bisnis ini itu bisa dikatakan sebagai orang sukses atau orang kaya gitu ya. Nah, karena memang faktanya penghasilannya besar. Nah, tapi bukan cuma penghasilannya yang besar, modalnya juga besar. Jadi, ya lagi-lagi cara ini nggak kita pakai atau nggak kita rekomendasikan dulu. Karena memang kita saat ini terkendala dengan modal gitu ya. Sedangkan kalau kita bisnis seperti itu, ya modalnya lumayan besar, bisa ratusan sampai miliaran. Next. Nah, gimana dong caranya? Nah, gitu pertanyaannya kan. Terus gimana caranya? Gimana solusinya? Nah,